Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswa PSU Bulan Al-Jadid kelas 8. Kita sekarang sudah berada di pertemuan kedua, masih membahas tentang etika pergaulan yang efektif. Menyambung materi yang telah dibuat oleh Pak Erwin minggu lalu, untuk hari ini kita akan membahas tentang tips memilih teman dan agar pertemanan berlangsung lama. Tentunya kalian tidak ingin memiliki teman yang parasit dan teman yang hanya ada pentingnya saja. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama demi menghemat waktu juga. Ada beberapa tips yang harus kita laksanakan dalam memilih teman. Yang pertama adalah dalam berteman, tidak selamanya kita memiliki sifat yang sama. Perbedaan karakter itulah yang harus kita mengerti. Jangan saling memaksakan pendapat dan prinsip kepada teman kita. Hormati juga pendapatnya. Yang kedua, apabila teman kita melakukan kesalahan, jangan langsung menghakiminya. Telusuri dulu apa yang sebenarnya terjadi dan jangan bersikap kitalah yang lebih pintar dari dia. Menasehati juga harus disesuaikan dengan situasinya. Di poin kedua ini, Bapak beri contoh, misalkan ketika teman kamu salah, jangan langsung dimarahi di depan umum. Nasihatilah ketika sedang berdua atau tidak ada orang lain, sehingga kesalahan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, kepercayaan adalah hal penting dalam berteman. Jadi kita harus saling menjaga rahasia yang ada. Jangan sampai rahasianya kita sebarkan ke orang lain. Jangan mudah percaya bila ada orang lain yang mencoba menghasut kita. Berteman bukan untuk bersaing. Jadi, jika teman kita berhasil dalam hal tertentu, kita jangan iri. Puji dan dukunglah selama apa yang ia lakukan dalam konteks yang benar. Ingat, kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita juga. Usahakan jangan sering mengeluh di depan teman kita. Bisa-bisa teman kita menganggap dirinya hanya sebagai tempat untuk mengeluh. Berbagi hal-hal yang mengembirakan tentunya juga perlu. Apabila teman kita punya kebiasaan buruk, jangan langsung menegurnya dengan kasar. Apabila jika ia mudah tersinggung, katakan dengan halus dan sopan atau tidak secara langsung. Akan lebih baik lagi jika kita bisa membantunya untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Kejujuran harus terus dijaga dalam berteman. Kalau kita melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Jangan pernah malu untuk melakukan hal itu. Kita dan teman kita memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih pintar atau bodoh. Saling membantu dan melengkapi adalah hal yang terpenting. Pahami keadaan teman kita dan lingkungan sehari-hari. Jangan menyepelekan atau merasa kitalah yang lebih baik darinya. Sesekali jalan-jalan bareng atau refreshing juga baik untuk menambah kedekatan kita dengan teman kita. Ini ada tips yaitu dalam mencari teman. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, orang-orang terkesan memiliki sifat individu. Ada anggapan bahwa dengan kemajuan zaman, orang bisa hidup sendiri. Padahal itu salah. Biar bagaimanapun juga, dalam kehidupan kita pasti membutuhkan orang lain. Salah satunya adalah teman. Makanya, dari situlah kita perlu mencari teman.
tidak perlu langsung ke sahabat, cukup teman dahulu. Sahabat itu kan pertemanan yang lebih dekat. Tapi jangan salah, pertemanan itu gampang-gampang susah. Sebelumnya, ini adalah tips untuk mempermudah kita dalam mencari teman. Kalau mau lebih jelasnya, mari kita simak. Pertama, pada saat ngobrol pertama kali dengan seseorang, disitulah pribadi kita bisa kelihatan. Apakah kita orang yang baik atau cuek? Nah, kalau kita bisa memberikan pertama yang baik, maka orang akan menaruh simpati pada kita dan kita akan lebih mudah dalam mencari teman. Yang kedua, usahakan menjadi teman ngobrol yang baik bagi orang lain, meskipun kita sama sekali belum kenal dengan dia. Cara yang paling efektif adalah dengan mendengarkan apa yang sedang orang tersebut bicarakan. Jangan memotong pembicaraannya hanya untuk memaksakan pendapat kita. Pada saat orang lain berbicara, usahakan tatap matanya. Hal ini bertujuan agar orang tersebut yakin bahwa kita benar-benar mendengarkan apa yang sedang ia bicarakan. Sesekali anggukkan kepala kita dengan tujuan bahwa kita paham dengan apa yang dimaksud. Untuk poin ketiga ini, yang dimaksud dengan tatap matanya adalah sesekali saja, ya, agar teman kita menganggap kita fokus diajak berbicara. Ya. Jangan terus-terusan kita tetap matanya, apalagi dengan tatapan yang serius. Nanti teman kita akan salah pengertian, terus kita akan bisa jadi bertengkar. Ya. Yang keempat, berbicaralah apa adanya, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita baru kenal dengan seseorang dan langsung sok akrab, belum tentu orang tersebut suka dengan sikap kita. Terima kasih. Itu adalah tips secara singkat, dan mudah-mudahan Anda bisa lebih mudah dalam mencari teman. Tapi ingat, kalau sudah dapat teman, pertemanannya harus dijaga. Jangan sampai terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Pertemanan yang baik adalah yang membawa kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bimbingan konseling kelas 9. Jika kalian suka video ini, silakan like video ini agar kami, para dewan guru, lebih bersemangat untuk membuat video pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum.